Audio Jungle. Jemaat HKBP Doltamas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP yang mengawali kita dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak, kita menundukkan kepala dan berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa menuntun kami sampai dengan saat ini. Di pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai bekal dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami untuk lebih memahami firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 1 April 2025, diambil dari Matius 5 ayat 7 yang akan dibacakan dari seorang anak remaja Naposo kita. Dipersilakan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 5 ayat 7, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Dalam bahasa Batak, Didok, Martua mana asiroha, aisyasiandu nasida. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai pengantar memasuki bulan April ini, kita disambut dengan tema bulanan, yaitu menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Itu artinya pada bulan ini kita kembali merenungkan dan merayakan karya terbesar Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa kematian dengan menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya hingga mati di kayu salib sebagai korban penebusan dan pendamaian kita dengan Allah. Dia yang bangkit pada hari ketiga serta naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kelak di hari penghakiman, dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali kepada nats renungan hari ini, kita disegarkan kembali dengan pengajaran Yesus melalui khotbah di bukit yang sangat terkenal tentang ucapan bahagia. Dan salah satu ucapan bahagia tersebut adalah, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Apa yang dimaksud dengan murah hati? Kata murah hati berasal dari bahasa Yunani, dari kata elemones, yang artinya iba, sangat merasa kasihan, mudah terharu, atau penuh belas kasihan. Kata elemones merujuk pada pemahaman tentang memberi bantuan kepada orang lain yang menderita guna meringankan penderitaannya.
Dalam makna yang lebih luas, kata murah hati ditujukan pada sifat seseorang yang suka atau mudah dalam memberi, atau yang disebut dengan dermawan. Dia tidak memiliki sifat yang pelit atau susah dalam berbagi. Dia suka menolong dan baik hati serta penyayang dan pengasih. Baru-baru ini ada bencana alam gempa bumi yang melanda negara Myanmar hingga berdampak pada negara Thailand dan Tiongkok. Kita bisa melihat beberapa gedung runtuh dalam waktu seketika karena gempa yang sebegitu kerasnya, hingga banyak nyawa yang melayang dengan sia-sia, yang tentunya mengundang simpati dan empati kita sebagai umat manusia. Tidak hanya itu, belum lama ini kejadian banjir juga melanda wilayah Bekasi, di mana kita mengetahui melalui berita yang disampaikan Polres Bekasi, ada beberapa rumah jemaat HKBP mengalami kebanjiran dengan tinggi banjir sampai 4 meter dan berhari-hari hingga kehilangan barang-barang berharga dan tidak bisa ditempati. Tentunya kita bisa merasakan bagaimana rasa kesedihan, dan melalui himbauan Polres supaya jemaat HKBP di wilayah Bekasi mengumpulkan dana untuk membantu warga jemaat HKBP yang berdampak. Dan kita pun mengumpulkan dana secara sukarela guna membantu jemaat yang terdampak. Dari sini kita bisa melihat bahwa seseorang yang murah hati cenderung memiliki empati yang tinggi dan siap untuk membantu dan meringankan beban sesamanya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sifat murah hati ini juga seringkali dikaitkan dengan kebaikan, keikhlasan, dan kerendahan hati. Oleh sebab itu, Elemones mengandung 3 nilai, yaitu simpati, empati, dan pengampunan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui khotbah di bukit ini, Tuhan Yesus menginginkan para murid-Nya untuk bermurah hati atau berbelas kasih kepada sesamanya yang sedang mengalami penderitaan atau pergumulan. Bermurah hati menunjukkan sikap diri yang mau hadir bagi sesama dengan bersimpati dan empati. Bermurah hati dapat kita lakukan dengan memberi diri, waktu, tenaga, dan yang terbaik yang bisa kita berikan. Oleh karena itu, bermurah hati tidak perlu menunggu saat hidup kita berkelimpahan, melainkan dapat kita lakukan dalam berbagai situasi dan kondisi, asalkan kita memiliki sikap untuk mau memberi yang terbaik sebagai bentuk syukur atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak pernah berkesudahan. Di sisi lain, seseorang bisa saja memiliki keengganan dalam membantu penderitaan sesama manusia. Hal ini perlu kita pelajari lebih jauh. Hal atau faktor apa saja yang membuat seseorang enggan dan menjadi penghalang dalam membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Di sini saya mencatat ada 5 faktor penghalang. Yang pertama, adanya sifat egois, yaitu lebih memikirkan kepentingan diri sendiri daripada kebutuhan orang lain. Sifat egois dekat dengan sifat tamak, yang selalu menumpuk harta demi kebutuhan sendiri. Dengan memberi, dia khawatir hartanya akan semakin berkurang. Matius 6 ayat 21 mengatakan, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Poin yang kedua, kurang memiliki kasih yang merupakan inti dari ajaran Kristus juga menjadi penghalang. Sifat kasih ini sejatinya menjadi perintah dan pengikat bagi sesama untuk saling peduli satu dengan lainnya, terlebih ketika mengalami penderitaan dan kedukaan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Dan poin yang ketiga, adanya ketakutan.
misalnya takut dimanfaatkan atau mengalami kerugian, dapat membuat kita menjauhkan diri dari sifat untuk membantu sesama manusia. Sejatinya, kita harus tanamkan dalam hati bahwa untuk setiap harta yang Tuhan titipkan pada kita, itu tidaklah menjadi milik kita sepenuhnya, tetapi ada bagian dari orang lain yang harus kita bagikan. Ingatlah firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 16 yang mengatakan, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Dan poin yang keempat, faktor yang menjadi penghalang adalah perbedaan pandangan atau keyakinan juga bisa menghalangi kita dalam membantu orang lain. Tetapi sebagai umatnya, sekalipun kita memiliki agama yang berbeda dan berbeda secara agama, tetapi perbedaan itu tidaklah menjadi penghalang dalam berbuat baik, karena kita adalah satu dalam rasa kemanusiaan. Dan poin yang kelima, kurangnya empati dan kesadaran akan penderitaan orang lain. Oleh karena itu, kita harus membangun sifat empati untuk bisa memahami penderitaan orang lain. Sejatinya, kita sebagai orang Batak adalah orang-orang yang mudah terenyuh hingga mengeluarkan air mata. Dengan nyanyian lagu saja, tidak jarang hati kita ketika mendengar dan menyanyikan lagu Otano Batak langsung tersentuh dan syahdu. Wajah boleh rembo, tetapi hati tetap rinto. Itulah kita. Itulah sifat dasar alamiah kita orang Batak, sekalipun diterpa dan dibentuk dengan beragam tantangan yang begitu keras dari luar. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai umatnya, melalui renungan hari ini, kita diingatkan untuk terus menjadi orang yang bermurah hati, karena kita telah beroleh kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Dengan menjadi orang yang bermurah hati, maka hidup kita akan berlimpah kebahagiaan dalam Tuhan. Itulah indahnya dan bahagianya dalam berbagi dan memberi terhadap sesama. Bahkan yang paling indah bukan ketika kita memberi dari kelebihan, tetapi dari kekurangan kita. Marsangat Mahdi Batata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar dan mengingatkan kami untuk terus menjadi orang yang bermurah hati, karena kami telah beroleh kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai saat ini. Kiranya tanamkan di dalam hati kami dengan baik, sehingga iman kami semakin bertumbuh dan semakin kuat dan kokoh. Kami berdoa untuk anak-anak dan orang tua. Berikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan sukacita. Berkati anak-anak kami di dalam sekolah ataupun perkuliahannya, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya curahkan kasih dan hikmat-Mu buat mereka menjadi anak-anak terang dan berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga kami orang tua, berkati segala pekerjaan dan usaha kami, sehingga mampu mencukupi segala kebutuhan anak-anak kami, dan mereka bisa mandiri di dalam kehidupannya. Berdoa untuk setiap jemaat yang merindukan kehadiran anak di tengah keluarga. Kami memohon, curahkanlah belas kasihan-Mu, dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Kami percaya tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Berdoa juga buat anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga. Tuhan, tunjukkanlah jalan bagi mereka, dan berikanlah jodoh yang daripada-Mu, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, dan akan memberikan penolong baginya. Kami juga berdoa untuk orang tua yang sedang mempersiapkan pernikahan putra-putrinya. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan cukupkanlah segala biaya yang mereka perlukan, sehingga dapat melaksanakan acara tersebut dengan baik dan penuh sukacita. Inilah doa dan permohonan kami Bapa yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus
dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.